Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Dimyati, guru penggerak SMP 1 Atap 1 Gunung Agung dari kelompok Pangeran M. Yamin. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh, penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran ayat 9-26. Dalam kisah ini terdapat ujian, keimanan, dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati atau akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu itu ada sebuah negeri yang dipimpin oleh raja, yaitu Raja Dipyanus, sangat kejam dan zalim. Nah, raja tersebut memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk supaya menyembah berhala. Bahkan tidak segan-segan ketika ada yang tidak mau mengikuti perintahnya, dibunuh oleh raja tersebut. Nah, kejamnya raja tersebut, ada sebuah kelompok pemuda yang disebut yaitu Ashabul Kahfi yang tidak senang dengan cara kepemimpinan raja tersebut. Ashabul Kahfi tersebut beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, karena di negeri itu sudah tidak nyaman, ketujuh pemuda tersebut bermusyawarah yang mempunyai kesepakatan akan meninggalkan negeri yang sangat kejam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di pagi harinya ketika sudah bermusyawarah, tujuh pemuda tersebut berangkatlah meninggalkan negeri dengan diikuti satu hewan, yaitu anjing yang bernama Kitmir. Inilah satu-satunya anjing yang nanti masuk surga. Bertemulah sebuah gua yang sangat besar, yang kelihatan sangat tua sekali. Berhenti di situ, kemudian beristirahatlah pemuda tersebut, ketujuh pemuda tersebut. Karena takut di dalam gua itu ada apa-apanya, salah satu pemuda tersebut ada yang memeriksa masuk ke dalam. Setelah masuk kemudian keluar dengan tersenyum dan mengatakan kepada teman-temannya, ayo kita masuk ke dalam karena dalam aman. Masuklah satu persatu pemuda tersebut ke dalam gua. Akan tetapi untuk anjing yang mengikutinya tadi, dia berjaga-jaga di luar. Sebelum mereka masuk, mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami dari sisimu rahmat dan sediakanlah bagi kami dari urusan kami petunjuk yang lurus. Karena yakin tujuh pemuda tadi meninggalkan negeri itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah saking capeknya ketujuh pemuda tersebut itu tertidurlah di dalam gua. Dan Allah menidurkan ketujuh pemuda tersebut itu selama 309 tahun. Sesuai di dalam Al-Quran ayat Al-Kahfi ayat 20, surat Al-Kahfi ayat 25. Dan mereka tinggal berada di dalam gua 300 tahun dan mereka tambah 9 tahun. Setelah 300 tahun, 309 tahun, kemudian pemuda tersebut dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang bertanya, berapa harikah kita tidur di sini? Yang jawab, setengah atau 1 hari kita tidur di sini. Berapapun di sini hanya Allah yang tahu.
Kemudian ada yang merasa lapar dan mengajak untuk memberi makanan di dalam sebuah pasar. Masuklah cuma dua pemuda yang keluar untuk memberi bekal di pasar tersebut. Ketika nyampe di pasar, pemuda tersebut sudah menjadi tontonan banyak warga. Akan tetapi kedua pemuda tersebut tidak mempedulikan, walaupun mereka sendiri merasa asing karena dengan pakaian yang sudah berbeda yang dipakai dia dengan orang-orang yang zaman di pasar itu. Mampirlah ke sebuah penjual gandum, kemudian membeli, dan penjual gandum pun terheran-heran, bahkan dia sempat bertanya, dari manakah engkau hai pemuda? Dari mana asalmu? Kok kamu penampilannya sangat beda dengan kami yang sekarang ini? Kemudian salah satu pemuda bertanya, sudah tahun berapakah ini? Ngobrollah kedua pemuda tersebut, berarti kita tertidur itu selama bertahun-tahun. Penjual gandum tersebut secara tidak sengaja mendengarkan percakapan kedua pemuda tersebut. Kemudian kedua pemuda itu langsung meninggalkan pasar dan menuju ke gua yang tadi telah ditinggalkan. Di pasar menjadi heboh. Kemudian penjual gandum menghadaplah kepada rajanya, karena raja yang sekarang ini tidak sejahat raja yang zamannya Raja Dictyanus. Raja yang sekarang ini raja yang sangat adil, sangat bijaksana, sangat penyayang kepada rakyatnya. Setelah mendengar ceritanya pedagang itu, sang raja mengajak pengawalnya untuk mencari pemuda-pemuda tersebut. Carilah pemuda itu, ketemu di sebuah gua. Pertama dia dapati seekor anjing yang meninggal di situ. Lalu masuk raja dan pengikutnya ke dalam. Di dalam menemukan 7 pemuda tersebut yang sudah meninggal dunia, yang sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, raja tersebut meyakini bahwasanya hari kiamat itu akan datang dan pasti datang dan hak. Sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 21, dan demikianlah kami perlihatkan kisah itu kepada mereka agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah adalah benar dan bahwasanya kiamat tidak ada keraguan padanya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan pemuda soleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran, diantaranya yang pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mempertahankan keimanannya. Yang ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya Ahmad Dimyati, guru penggerak SMP 1 Atap 1 Gunung Agung dari kelompok Pangeran M. Bunyamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.